Ikuti jejak Roy Suryo, Gus Dur akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini merupakan bentuk penistaan agama, sehingga dirinya mengajukan laporan polisi atau LP terhadap Gus Nur ke Mapolda Sulawesi Selatan. Cara yang dibuat oleh Nur Sugi dalam memprotes ini, cara yang kampungan, cara yang penuh dengan unsur pelecehan. Bukan hanya pelecehan kepada Menteri Agama, tapi yang lebih penting adalah pelecehan terhadap agama itu sendiri. Bagaimana azan kemudian disambung dengan gonggongan anjing. Ini bukan analogi lagi, tapi yang dilakukan oleh Nur Sugi ini sudah keterlaluan penistaan dan pelecehan terhadap azan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah sebenarnya, inilah sejatinya yang disebut dengan penghinaan, merendahkan ajaran-ajaran Islam, simbol-simbol Islam, nilai-nilai Islam. Inilah, dari sini saya melihat sebenarnya yang menghina ajaran Islam itu ya saudara Sugi ini. Dia mencontohkan, mengimajinasikan ucapan menang, ucapan Gus Yakut dengan praktek yang dia lakukan. Nah, ini sangat bertentangan ini. Maksudnya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Justru yang penistaan agama, justru yang kemudian penistaan azan, itu Sugi Ngurah Harja. Sugi Nur Harja atau yang akrab disapa Gus Dur resmi dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Dia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia atau BMI ke Polda Sulsel sebagai buntut mendudukan suara azan dengan gonggongan anjing. Jika pembaca menonton video yang beredar, pasti paham maksudnya video itu. Dia maksudnya ingin membalas, mengkritik, menyindir Gus Yakut soal pengeras suara. Tapi yang dia lakukan malah mencampurkan suara azan dengan gonggongan. Ini sebenarnya benar-benar blunder parah. Begitu kalau sudah emosional akut ya, langsung gas penuh tanpa rem. Jadinya kena masalah lagi. Padahal ada cara yang lebih baik dan elegan dalam mengkritik keras. Sudah tahu masalah agama itu sensitif, malah bikin blunder yang parah. Menurut saya, apa yang disampaikan Gus Nur ini jauh lebih parah dari apa yang kata dikasuskan Roy Suryo yang sudah dilaporkan. Jika Roy Suryo bisa mengelak, maka Gus Nur sudah terjepit dan sulit lolos. Buktinya terlalu kentara. Ketua BMI Muhammad Zulkifli secara resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui videonya mendudukan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di media sosial. Menurut Zulkifli, hal itu merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya melaporkan Gus Nur ke Mapolda Sulsel pada Senin kemarin. Saya mengambil langkah ini karena saya telah berusaha memperingatkan pihak Gus Nur melalui chat DM dan chat WA kepada pihak Gus Nur, yakni melalui Gus Nur 13 Official. Jadi ya kita buatkan saja laporan resminya. Intinya, saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpicu dengan informasi hoax yang dapat menggiring kita membuat ujaran kebencian. Saya rasa tidak ada larangan untuk melakukan kritik kepada pihak manapun. Tetapi, jangan dengan cara yang kebablasan. Jangan kebencian membutakan hati sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri sendiri. Jadi masalah ini kita serahkan semua ke aparat, biar kasusnya itu terang benderang. Setuju? Biar adil laporkan aja semuanya. Biar masyarakat mengetahui kebenarannya. Bukan dari pemelintiran informasi yang disebarkan di media sosial. Kalau Yakut dilaporkan, ya maka emak-emak yang sempat demo Yakut dan menghinanya dengan gambar anjing juga wajib dilaporkan. Karena itu sudah melakukan penghinaan terhadap pejabat negara. Selain itu, Gus Nur juga layak dilaporkan karena video itu. Demikian dikatakannya. Roy Suryo juga sudah dilaporkan oleh LBH Pusat GP Ansor karena dugaan pencemaran nama baik. Atas satu lagi, nama orang yang mengancam Yakut dengan samurai. Di video yang beredar, dia memegang samurai dengan gagang berwarna merah dan putih. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak terus mengusik agama kami, kemudian dia menarik samurai dengan tangan kiri. Dan samurai itu tak sampai lepas dari sarungnya, kemudian dia kembali memasukkannya dengan keras hingga suara berdentang. Dia kemudian melakukan ini 2 kali tanpa kata-kata sambil menatap ke arah kamera. Orang ini juga harus dilaporkan karena sudah masuk dalam ranah mengancam dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kabarnya akun orang ini sudah ditutup dan dijadikan private. Mungkin menggigil ketakutan atau mungkin meriang masuk angin ya. Dari sini kita bisa lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang tak punya niat menghina agama dan siapa yang berniat menggunakan agama untuk membuat kegaduhan. Hanya dengan beginilah semuanya bisa terang benderang meskipun ada kelompok yang mulai tak sabar untuk berdemo untuk menekan pemerintah.
Seperti yang saya katakan, sejak ucapan Yakut ini dipelintir dan disalahartikan, banyak topeng-topeng palsu yang terlepas dan memperlihatkan wajah-wajah asli yang punya niat tidak baik. Ternyata banyak sekali. Dari sini, bisa dianggap kalau ada kepentingan politik yang menyusup ke dalam polemik ini. Semakin besar kepentingan itu, semakin membara sebuah polemik karena terus dibakar dan disiram bensin. Ini nggak boleh lagi dibiarkan lagi. Cukup Ahok yang jadi korban pertama dan terakhir. Siapapun yang mencoba menduplikasikan polemik ini harus dilawan. Karena semakin mereka dibiarkan merajalela, mereka akan semakin ngeluncak. Pengeras suara totoa memang dibutuhkan oleh umat muslim untuk menyiarkan Islam di tengah masyarakat. Artinya, penggunaannya di masjid dan di musola tidak akan dilarang. Hanya saja kita perlu sadari bahwa masyarakat Indonesia ini beragam atau majemuk, baik dari segi agama, keyakinan, serta latar belakang. Untuk itu, supaya kerukunan antar masyarakat tetap terjaga, perlu adanya sikap saling menghormati. Salah satunya adalah dengan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman oleh pengeras suara tempat ibadah yang volumenya terlalu tinggi. Karena kasihan juga mereka yang perlu istirahat, seperti lansia dan balita jadi terganggu akibat suara dari toa musola yang volumenya 100% full. Begitupun dengan mereka yang tidak punya kewajiban untuk sholat, seperti non-muslim, anak-anak dan perempuan yang lagi haid, tidak semestinya terganggu oleh suara azan yang terlalu kencang dari masjid. Jadi jelas tujuannya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan juga keharmonisan di masyarakat. Namun tetap saja banyak yang tidak suka atau menolak kebijakan Menak ini, hingga mereka memelintir pernyataan Gus Yakut dan seolah-olah Menak membandingkan antara aturan pengeras suara dengan gonggongan anjing. Padahal Ketua GP Ansor itu sama sekali tidak mengatakan hal itu. Lantas apa tujuan mereka memelintir pernyataan Menteri Agama itu? Supaya punya alasan untuk mengatakan Gus Yakut telah melakukan penodaan agama dan punya bahan untuk melaporkannya ke polisi. Seperti yang dilakukan oleh mantan kader Partai Demokrat Roy Suryo yang melaporkan Menteri Agama ke pihak berwajib. Dia pakar hukum bukan, pakar agama juga bukan, hanya pakar perbokepan nasional tiba-tiba menyimpulkan bahwa Gus Yakut telah melakukan penodaan agama. Dan terlihat sekali jika Roy itu awan soal hukum. Masa kejadian di Riau tapi melapor ke Polda Metro Jaya? Kan koplak itu. Seharusnya dia melaporkan ke Polda Riau dong, karena TKP-nya atau lokus deliktinya berada di wilayah hukum Polda Riau. Dan terakhir, lantaran laporan Roy Suryo itu salah alamat seperti lagu Ayu Ting Ting pun ditolak oleh Polda Metro Jaya. Di mana selain Roy, ada juga yang menggiring opini di medsos untuk menjatuhkan Gus Yakut, yakni dengan cara menaikkan tagar di Twitter proses hukum Gus Yakut.